Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Dalam kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan yang namanya pengelasan ya. Nah, pengelasan ini secara keilmuan ya, ini menyatukan buah-buah benda dari logam menyatu mengikat. Nah, tapi tidak semudah apa yang dikatakan ya, bahwa kita harus tahu las itu ada yang namanya las asetilin ini ya, kemudian ada las susu manual ya, kemudian ada las CO, kemudian ada las pig, ada las mig ya. Nah, yang kita akan bahas dalam kesempatan kali ini yaitu mengenai las asetilin ya. Las asetilin ini terdiri dari dua gas ya. Kenapa dikatakan las asetilin? Yaitu gas asetilin yang bisa nyala ya, yang bisa membakar logam, menghancurkan logam, melumerkan logam ya. Kemudian oksigen. Nah, oksigen ini berfungsi untuk memberikan tekanan. Karena kalau hanya api saja yang nyala, tidak ada pressurnya, tidak ada tekanan, logam itu tidak akan lumer, ya, tidak akan lumer. Nah, komponen ya, saya akan bahas dulu dari ini. Ini namanya tor, ya. Tor ini mulut pembakar. Di sini ada pengatur, ya. Ini mengoperasikannya hanya 2 jari. Anda nggak boleh megang kayak gini, ya, harus gini, karena terjadi perubahan nih, ya. Nah, ini mulut pembakar, ini punya ukuran, ya, dan ini juga bisa dibuka, dibersihkan, tapi harus safety ya, kan di sini ada seal, ada o-ring, jangan sampai bocor, kemudian pas nyala nyamber ke sini, tangan Anda yang kebakar, ya. Oke. Nah, di sini ada o-ringnya. Nah, di sini ada 2 saluran ya. Ini 2 saluran. Maka di sini ada 2 saluran ya, 2 saluran ya. Yang ini nih, lubang tengah sama lubang luar. Nah, dipastikan ya bahwa kalau yang hitam-hitam ini ya, ini adalah tempat pengeluaran gas asetilin yang nyalanya. Kemudian yang bagian tengah adalah pressure, berarti oksigen ya. Nah, di sini ada simbolnya nih, pengatur katutnya ya. Ini yang warna apa? Biru itu untuk oksigen. Kalau yang merah ini untuk api asetilin. Nah, kalau kita putar kebalikan searah jarum jam, ini ngebuka ya, ini ngebuka. Kalau kita searah jarum jam, ini menutup, berarti mengunci ya. Nah, berarti yang sebelah sini oksigen, yang ini asetilin, ini o-ring sebagai pengaman supaya tidak bocor. Ini namanya tor, kemudian ukuran ada di sini ya. Oke, ini lubangnya kecil ya, berarti sesuai dengan ukurannya. Ini memasangnya harus benar-benar safety, rapat, supaya tidak terjadi kebocoran ya, karena ini lebih panas daripada gas LPG ya. Oke. Nah, cara masangnya pastikan kencang, tidak ada kebocoran ya. Oke. Kemudian kalau kita akan menyalakan ya, kita buka dulu yang belakang. Berarti buka apa? Api asetilin, dikit aja, nanti bisa keluar. Kemudian tambahkan oksigen, dikit, nyala. Nah, nanti nyala itu bisa diamati, ada nyala inti, ada nyala luar ya. Ya, nanti kan kita praktekkan. Kemudian dihubungkan. Nah, di sini ada 2 warna ya. Ini warna apa? Ini hijau. Sama nggak diameternya? Mana sama, lebih besar yang
merah. Nah, yang hijau kecil. Berarti yang merah itu tempat pengeluaran gas asetilin, ini yang oksigen. Pasangnya harus rapat di klem, ya, jangan sampai lepas. Bahaya, jangan sampai bocor, karena nanti api dari sini bisa nyamber sini. Anda tangan sini, waduh kebakar, ya. Kemudian terhubung, ya. Ini terhubung pada bagian tabung, ya. Nah, tapi sebelum dihubungkan kepada tabung, ya, ini dipasang dulu ke regulator. Nah, regulator, ya. Ada yang tahu fungsi daripada regulator? Regulator itu seperti yang ada di rumah Anda, di dapur Anda ketika Anda masang LPG. Oh, tekanannya kalau mau habis ketahuan. Nah, namun di sini ada dua, ya, regulator ini. Ini ada 2 manometer, ya. Nah, ada manometer tekanan isi, ya, untuk mengetahui isi jumlah gas yang ada di sini. Ada manometer tekanan kerja, ya, untuk mengatur pengeluaran di sini, ya. Nah, yang tabungnya panjang, ini tabung oksigen, ya. Nah, kemudian cara membukanya ini sudah dipasang rapat pakai siltip, ya, jangan sampai ada kebocoran. Nah, ini, ya, tuh, ngebukanya kebalikan. Nah, ini ngebuka nih, ya. Nah, tapi ini dalam posisi off, ya, posisi off, karena nanti langsung akan ukurannya bisa dilihat di manometer tekanan isi. Nah, kalau kita akan mengeluarkan ke sana, berarti kita putar nih yang ada di regulator ini. Berapa yang kita butuhkan tekanan kerjanya, sesuaikan dengan pengelasan, ya. Oke. Nah, kemudian ini masang ini ulirnya sama, beratnya searah ulir baut atau mur, ya, untuk masangnya, ya. Berbeda dengan yang ini apa, tabung asetilin, oksigen asetilin. Nah, ini juga sama, ada manometernya, ya, ada manometer tekanan isi, ada manometer tekanan kerja. Cuman ada perbedaan ulirnya, ya. Kalau ini kebalikannya masangnya, warnanya merah supaya tidak salah, ya. Jadi ulir ini tidak sama dengan ulir ini, ya. Oke. Baik, kita akan coba, ya. Ini kita keluarkan dulu, ya, tekanan kerjanya, ya. Berarti supaya off tidak keluar ke selang, ke tor, ya. Oke. Oke, kita buka dulu ini untuk mengeluarkan gasnya. Buka. Ini udah terbaca di sini di tekanan kerjanya, ya. Baru kita cek dulu, ini tutup dulu, ya. Oke. Kemudian kita putar yang ini. Nah, bunyi kan? Berarti udah ada gas yang keluar. Nah, ya, sesuai dengan kebutuhan, misalkan berapa bar, ya. Oke. Nah, kita cek. Nah, ada tuh, ada, ya. Oke, satu. Kemudian yang berikutnya, ya, pindahkan. Kita buka. Nah, isinya bisa dilihat di sini. 5 manometer tekanan isi, ya. Kita cek dulu ininya. Nah, terkunci. Baru kita atur. Nah, udah keluar, ya, 55, ya, karena kita
kita masak menguji dulu ya. Oke ya, kemudian kita tes. Oh ada. Nah justru keterampilannya di sini. Bagaimana caranya? Kita harus ada di sebelah kanan. Ini harus dipegang satu karena nanti kalau pakai bahan tambah tangan kiri. Nggak boleh di sini. Nanti kalau sini senjata Anda terbakar ya. Oke. Ya, oke. Oke, kemudian kalau terjadi feedback mampet ya, ini biasanya tor ini ketutup nih ya. Ketutup lubangnya. Bahkan harus rajin membersihkan ya. Nah, oke, ikat kawat ya, kuningan ya. Kemudian kalau misal terjadi Anda terlalu dekat melasnya ya, ini di sini udah ada. Sesuaikan diameter tor ya. Ini kita bersihkan. Cek dulu sesuai dengan lubang yang, nah supaya tidak ada kotoran yang nempel. Karena kan ada kotoran nempel, dia kan nggak lepas ya keluar ya, itu bisa terjadi feedback atau meletup nutup ini. Nih safety-nya segera Anda tutup, kunci atau lipat gini supaya tidak api masuk ke tor ke sini ya. Terus ini tutup, matikan ya. Kalau terjadi suatu hal ya, jangan panik ya. Kalau panik Anda lempar tinggalin, waduh gawat ya, gawat ya. Oke. Nah, ya. Terus harus ada pematik, sebenarnya ada alatnya pematik ya. Nah, kemudian ya tidak ada, jangan pakai korek api, yang minimal korek seperti ini. Ini pegang tangan kiri, tak gitu kan ya. Nih, Anda perhatikan, gak mungkin Anda sekali lihat bisa ya. Ini buka. Kalau di awal biasanya itu jarang hidup ya. Nah, karena harus membuang dulu gas-gas yang tersisa ya. Oke, karena ini tahap pengenalan, saya belum pakai kacamata ya. Tuh. Ya, posisinya begini, jangan begini, bakar Anda ibu jarinya. Nah ya, kenapa ini harus 2 jari ya? Tuh ya, perhatikan nih, jangan sampai Anda kebakar tangannya, saya nggak tanggung jawab ya. Buka, tak, buka. Oh ada, kecilin. Ya, lihat, saya lihat sana ya. Ya, oke, ya, nah. Lihat, perhatikan. Ini ada api biru. Api biru nyala inti. Yang ini merah ya, itu nyala luar. Makanya kenapa di sini kalau terjadi perubahan ya. Oke, saya ulangi. Aduh. Oke. Baru segitu aja kaget ya. Oke, ya. Buka. Ada, buka, ada, lihat. Ini harus cekatan nih, terampilan tangan, jangan sampai kebakar. Nah, pertama hidup. Nah, kalau kebanyakan ini yang kita buka gas asetilin, ini nyala api karburasi. Ya, terlalu banyak gas asetilin, oksigennya kurang. Ya. Nah, kita tambah oksigen ini. Nah, nggak mau ya. Malu dilihat Anda. Ya, oke. Ya, kali lagi. Nah,
Hmm. Buka oksigen. Nah, lihat lebih jelas. Runcing, nyala intinya. Lihat, perhatikan, ada dua. Ini harus sampai tajam seperti jarum suntik. Lihat, ini masih karburasi, jadi api netral. Ya, perhatikan, ini ada 3. Jadi 2. Kalau yang pertama api untuk memanaskan, kalau ini untuk mengelas, bukan pengelas hatimu. Perhatikan ya. Nah, kalau untuk memotong itu oksidasi tinggal tambah saja oksigennya. Bunyi. Ya. Oke, saya akan peragakan ya. Ya, ada tang ya. Oke, saya akan peragakan padukan antara memotong dan mengelas ya. Jadi putuskan dulu, kemudian sambungkan lagi, jadi love ya. Oke, perhatikan ya. Ada kapur ya, ini pipa galvanis ya. Ini akan saya potong, nanti dilas ya. Nanti lihat, perhatikan ya, kamu harus bisa motong, harus bisa ngelas ya. Oke, kita dulu sini ya, putar. Ini tangga aja nih, bebas karena ini pengenalan ya. Ini karena peragaan. Ada kacamata nggak, safety ya. Untuk motong api apa? Ada karburasi, netral, ada oksidasi. Oksidasi nyala apinya yang seperti apa? Yang terakhir gede ya. Ini kayak kereta senja aja yang terakhir ya. Nih biar nggak bisik, takutnya kurang jelasnya nih kamera nih ya. Ini lihat, perhatikan, ini buka ya, nih nyalakan, mantap. Ya, nih ini netral untuk kelas. Saya mau potong dulu ya. Kita akan potong dulu ya sini. Nah, makanya harus 2 jari ya. Ya, ini kameranya. Makanya berteman dengan api itu begini ya, harus bisa menjinakkan api. Kamu kalau main api jangan berapi-api, bahaya ya. Pemain apalagi main hati, aduh. Ya, nah ini saya akan, supaya ini kan saya lakukan ya, supaya tidak jatuh. Nah, ini api netral. Kita rubah lagi ya. Ini harus spontanitas nih ya. Tuh
hasilnya kan putus ya. Oke, yes, putus ya. Oke, saya akan motong untuk mengelas dan tes nanti dengan liquid ya, fluida atau cairan. Kalau profesional harus tidak bocor, tapi kalau abal-abal KW rasanya bocor ya. Misalkan buat bikin tangki atau vessel langsung diameter besar, isi tinggalin, tahu-tahu besok tuh mana ini ya yang diisi kok hilang, oh bocor, berarti tuh las KW las abal-abal ya. Oke ya. Oke, ini ada pelat, ini diameternya 1,2 mili ya. Kalau Anda ukur pakai sigmat nih pasti 1,2 mili ya. Oke, kita akan tempelkan di sini ya. Nah, saya akan potong sesuai dengan ukuran ini ya. Oke. Perhatikan nih, saya tidak bertanggung jawab nanti ketika Anda praktek nggak bisa, nggak nempel-nempel. Oke ya, ini kan kita tempelkan jadi memotong sesuai dengan ukuran ya. Oke, nempel kan ya, nempel kan. Oke ya, kita potong ya. Sep, ada ini enggak itu ember isi air di bawah. Oke ya. Oke, sini nih pasnya jatuhnya safety ya. Kita potong nih ya, kita potong pakai api apa? Api oksidasi ya. Api oksidasi ya. Oke, ini harus presisi ya. Oke ya, ini kita lagi putus. Oke, nah terutama skill ini di kemampuan las body ya, body repair ya. Nah, saya akan coba ngelas tanpa bahan tambah ya, tapi nggak boleh bocor ya. Nggak boleh bocor, perhatikan nih ya, kalau bocor gagal, gak jadi uang ya. Nah sekarang karena ngelas itu apinya netral ya. Oke, netral ya, kita posisikan. Lihat, harus apinya tertuju 2 titik antara pertemuan pelat dengan apa? Dengan pipa ya. Perhatikan ya. Oke, nih lumerkan apinya, lihat tidak ada ekor ya. Tidak ada ekornya, berjalan lumer, berjalan pelan-pelan ya.
Oke. Oke. Nah, ini harus di 2 pertemuan ya. Apinya tertuju dalam 1 titik. Nanti pada saat praktek harus pakai kacamata ya, safety. Nah, ini agak jauh, kita kasih bahan tambah. Nah, kalau pakai bahan tambah seperti ini, dari 3 oke. Ini kalau apinya oksidasi, ini nggak akan menyatu dengan baik ya. Harus tenang kalau mengelas, karena instingnya harus kuat. Nah, makanya harus 2 jari tuh, biar perubahannya spontanitas langsung di ya. Perhatikan, nanti kamu bisa lihat kalau nggak paham di YouTube-nya saya ya, biar nanti minggu depan itu udah kan nanya-nanya lagi terus. Oke ya. Nah, jadi kan ya. Oke, kira-kira bocor nggak? Kira-kira ini mah, menurut kamu kira-kira bocor nggak? Nih, kalau pengen nilainya di atas KKM ya berarti harus gelasnya seperti ini. Kalau bocor ya nggak dapat nilai lah, ngapain nih nilai gelas bocor. Kita akan tes kebocoran ya, selesai ini. Oke, kalau nggak percaya ambilkan air bersih.
kita tes ya. Coba yang setuju tidak bocor acungkan tangan. Yang setuju bocor, kenapa Anda begitu yakin ini tidak bocor? Kalau Anda yang ngelas yakin tidak bocor nggak? Kok begitu sih? Saya kan ngajarin tidak bocor. Air itu pakai gelas, ya. Biar nanti bisa perbandingan, ya. Perbandingan, ya. Oke. Terus sekali lagi ya, meyakinkan Anda ini kira-kira bocor atau tidak? Tidak. Kenapa Anda begitu yakin? Hah? Oh, karena saya ngelasnya nggak bisa begitu. Anda ya kalau saya ajarin tidak bocor ya Anda ngelas harus tidak bocor, ya. Oke. Nah, kita tes ya. Apakah ini bocor atau tidak ya? Nih ke sini masukkan. Sebenarnya saya haus pengen minum. Bisa. Segar. Ya. Oke, perhatikan bocor atau tidak. Ya. Kita tuangkan. Para sobat-sahabat dimanapun berada, terutama jurusan yang teknik pengelasan ya. Ini saya ajarin anak PKR. Oh. Ada tetesan nggak? Hah? Yang bener ah. Coba cek, periksa. Ada. Mana? Ada, ayah ya. Ya. Oke. Tar dulu. Kita tes bakar. Kalau dibakar kemudian masih ada rembesan pasti ini bocor. Ya. Kita bakar dari bawah. Oke, kita bakar dari bawah ya. Ada gula kopi. Ini kita masak air dengan lasan nih. Ya. Nah, ini udah mendidih nih. Udah mendidih tuh kan, mendidih kan ya, mendidih kan. Ya, tuh mendidih. Sampai bergetar gini tuh. Mendidih. Ya. Tuh, mendidih. Bocor gak? Gak. Berarti kamu hebat kelasnya ya. Tinggal masukin gula kopi jadi kopi. Halo bos, berketemu lagi ya. Tapi jangan lupa, apabila video ini bermanfaat, subscribe sebanyak-banyaknya dan bagikan. Dengan siapa? Tuh muridnya Mister US. Ya. Kasih salam dong. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.